Di Kota Bandung berdiri kokoh sebuah lembaga yang menjadi penjaga kesehatan masyarakat. BPJS Kesehatan Cabang Bandung hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta. BPJS Kesehatan Cabang Bandung telah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas. Wilayah layanan kami mencakup Kota Bandung sebanyak 2.673.543 juta jiwa, yang dilayani oleh 68 pegawai tetap, 40 pegawai tidak tetap dan 37 tenaga alih daya untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. BPJS Kesehatan Cabang Bandung didukung oleh 31 rumah sakit, 17 klinik utama, 80 puskesmas, 97 klinik pratama, 10 klinik TNI Polri, 8 dokter mandiri, dan 1 dokter gigi mandiri. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung telah dibekali dengan sejumlah sarana-prasarana untuk menunjang kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai upaya antisipasi gangguan listrik telah disiapkan genset, kamera pengawas di berbagai titik, dan sarana darurat yang siap untuk digunakan. Selain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia juga dilatih secara berkala untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana gempa bumi. Dalam simulasi gempa bumi ini seluruh pegawai mengalami guncangan gempa tanpa terkecuali sebagai bagian dari rencana tanggap darurat Emergency Response Plan sesuai standar kebijakan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pegawai melakukan tindakan penyelamatan diri. Mereka berlindung di bawah meja untuk melindungi kepala dari benda yang mungkin jatuh atau bergeser ke dekat pilar bangunan yang memiliki struktur lebih kuat terutama bagi mereka yang berada di gedung bertingkat. Setelah gempa berhenti, pegawai dan tamu diarahkan menuju titik kumpul mengikuti petunjuk evakuasi yang telah terpasang dan panduan dari tim tanggap darurat dan pemulihan sarana prasarana. Di titik kumpul dilakukan pengecekan kehadiran seluruh pegawai secara lisan bagi pegawai yang tidak berada di kantor dilakukan pengecekan melalui komunikasi telepon. Ya teman-teman, mohon informasinya untuk semua lantai apakah sudah berada di titik kumpul. Mohon untuk menghitung ya teman-teman dan lihat teman-temannya. Lantai 1 lengkap. Lantai 2 lengkap. Lantai 3 lengkap. Lantai 4 kurang 1. Ikman nggak ada. Wah, ya. Wah, ya. Ikman mana ini? Coba telepon Ikman. Ada yang telepon Ikman? Maaf Bu, teleponnya tidak diangkat. Oke teman-teman, sekarang semuanya sudah lengkap. Tetap tenang, saya akan coba melaporkan terlebih dahulu kondisi ini kepada Kepala Cabang. Oke teman-teman. Laporan Ketua Tim TPDSP kepada BC Representatif. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Cindy. Izin di kantor cabang Bandung telah terjadi gempa. Bu Cindy, bagaimana kondisi pegawai dan juga kantor hari ini? Untuk seluruh pegawai telah dievakuasi dan telah berada di titik kumpul. Oke, baik Bu Cindy. Kalau gitu, untuk selanjutnya saya minta Bu Cindy tolong pastikan untuk area-area yang perlu dilakukan pengecekan, baik dalam kantor maupun juga di luar kantor. Baik kondisi bangunan, aliran listrik, ataupun juga jaringan internet, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan ya. Tolong pastikan semuanya ya Bu Cindy ya. Dan apabila terdapat informasi, tolong infokan ke saya untuk saya laporkan ke Pak Deputi Direksi Wilayah. Oke, terima kasih banyak ya. Oke. Baik Bu, saya akan segera melakukan pemeriksaan seluruh kantor dan saya akan segera melaporkan hasilnya. Selamat siang Bapak. Ya, sehat Bapak, alhamdulillah. Izin melaporkan Bapak bahwa telah terjadi bencana gempa di kantor cabang Bandung. Saya laporkan untuk kondisi saat ini seluruh pegawai dan peserta telah dievakuasi dan dalam kondisi aman, alhamdulillah. Nah, saat ini sedang kami melakukan pengecekan kondisi kantor, apakah memang dalam kondisi layak untuk dipergunakan dan tidak membahayakan. Izin Bapak untuk perkembangan selanjutnya akan segera saya informasikan kepada Bapak sesegera mungkin. Terima kasih ya Pak.
Oke teman-teman, berdasarkan arahan dari Ibu Kepala Cabang, sekarang teman-teman diminta untuk tidak masuk dulu gedung. Nanti dari tim TDPSP akan melakukan penelusuran lebih lanjut apakah gedung cukup aman untuk melanjutkan pekerjaan atau tidak. Oke. Sesuai arahan Ketua Tim TDPSP, anggota TDPSP langsung melakukan penilaian cepat dan quick assessment terhadap kondisi gedung pasca gempa. Penilaian ini meliputi pemeriksaan visual terhadap keberadaan retakan pada struktur bangunan, kerusakan pada jaringan listrik, gangguan pada jaringan komunikasi, serta aspek-aspek lain yang relevan untuk memastikan keamanan dan kelayakan gedung. Bila hasil quick assessment mengindikasikan bahwa kondisi bangunan gedung dalam keadaan aman untuk digunakan, maka seluruh pegawai dan tamu diperkenankan melanjutkan aktivitas. Bila hasil quick assessment mengindikasikan bahwa kondisi bangunan gedung dalam keadaan tidak aman untuk digunakan, maka Ketua Tim TDPSP melaporkan kepada BC representatif untuk menetapkan status bencana dan sekaligus mengaktif BCP. Izin melaporkan Bu, untuk jaringan listrik padam Bu. Lalu untuk internet juga ikut padam, sedangkan genset ini tidak berfungsi dan tidak bisa membackup jaringan listrik yang mati karena tertimpa reruntuhan Ibu. Sehingga untuk kondisi kantor saat ini belum bisa dipakai untuk operasional. Mungkin untuk laporan cukup sekian Ibu. Izin Bu melaporkan untuk pengecekan setelah dilakukan ke seluruh area, terdapat keretakan bangunan dan juga jaringan listrik mati. Untuk genset sendiri tidak dapat membackup karena terjadi reruntuhan yang menimpa genset sehingga internet tidak dapat berfungsi. Oh ya, baik. Terima kasih ya Bu Cindy informasinya. Kalau begitu kita hentikan pelayanan di gedung ya. Tolong pastikan semua perbaikan sarana dan prasarana. Dan untuk pelayanan dan sebagainya kita lakukan sesuai BCP. Ya, makasih ya. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu. Izin Pak melaporkan hasil penelusuran dari tim TDPSP. Ternyata memang gedung masih belum aman untuk operasional. Ada kendala ternyata Pak, setelah dilakukan pengecekan terdapat beberapa keretakan pada bagian kantor dan listrik memang masih dalam kondisi padam. Jadi mohon izin Pak, kami melaksanakan pelayanan sesuai dengan BCP dan tentunya dengan mendirikan kantor alternatif Pak. Dan sebagian pegawai kami akan WFH-kan dan hal-hal yang lain Pak yang sudah sesuai dengan ketentuan. Izin Pak, mungkin itu yang dapat saya laporkan ke Bapak untuk kondisi saat ini. Nanti untuk perkembangan selanjutnya akan saya infokan kembali kepada Bapak. Demikian Pak, terima kasih banyak. Ketua Tim TDPSP melaporkan kejadian bencana gempa bumi melalui aplikasi Business Continuity Management. Aplikasi Business Continuity Management merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana setiap unit kerja baik di kantor pusat, kedeputian wilayah, maupun kantor cabang, untuk membuat laporan kerusakan atau bencana yang terjadi pada unit kerja. Cara melaporkan insiden bencana melalui aplikasi BCM. Buka aplikasi BCM di perangkat Anda dan pilih menu entry, lalu pilih opsi notifikasi insiden untuk melaporkan kejadian bencana. Selanjutnya pilihlah data entry lalu isilah setiap kolom dengan data yang akurat dan relevan. Pada kolom kepada pilih kedeputian bidang tata kelola risiko dan kepatuhan internal. Pada kolom tembusan pilih kedeputian wilayah yang relevan dengan lokasi kejadian bencana. Pada kolom nama insiden isi dengan nama insiden yang spesifik dan jelas. Pada kolom berita tuliskan laporan singkat mengenai kejadian bencana. Jelaskan secara ringkas apa yang terjadi termasuk lokasi, waktu, dan dampak yang ditimbulkan. Di sebelah kanan layar terdapat fitur peta. Gunakan fitur peta yang tersedia untuk menanda titik lokasi kejadian secara akurat. Klik pada kolom waktu kejadian untuk membuka kalender. Pilih tanggal dan waktu kejadian bencana sesuai dengan data yang Anda miliki. Klik kotak yang ada di sebelah aktivasi tim TDPSP. Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol simpan untuk mengirimkan laporan insiden. Baik teman-teman, berdasarkan tim penelusuran TDPSP bahwa kantor kita, gedung kita tidak aman. Jadi untuk sementara waktu untuk teman-teman operasional silakan bekerja di rumah atau WFA sampai dengan waktu yang kita informasikan kemudian. Untuk operasional pelayanan kepada peserta akan kita siapkan kantor pelayanan sementara dan teman-teman bisa kembali ke rumah, tetap tenang, tetap sehat dan jaga keamanan masing-masing. Dengan segera tim BCP memulai proses pemulihan operasional fungsi bisnis prioritas di kantor alternatif.
Setelah BCP diaktifkan, semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti komputer, jaringan, dan formulir telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan kelangsungan operasional di kantor alternatif. Setelah jaringan listrik berhasil dipulihkan dengan bantuan PLN dan sarana prasarana lainnya dinyatakan siap, maka dinilai bahwa operasional kantor dapat kembali normal sepenuhnya. Ketua Tim TDPSP melaporkan kepada Ketua BCP dan BC representatif. Selamat siang Pak, izin melaporkan bahwa BCP telah dilaksanakan dan kegiatan operasional telah dilaksanakan kembali. Selamat siang Ibu, izin melaporkan bahwa kami telah menangani bencana dengan baik. Alhamdulillah kita juga sudah melakukan pemulihan operasional di kantor alternatif dengan tepat waktu sesuai dengan RTU sebagaimana ditetapkan dalam BCP. Selain itu, kita juga telah melakukan perbaikan sarpras sebagai pertimbangan bahwa kita telah memenuhi MTPD sebagaimana dalam BCP sehingga pemulihan dapat segera dilakukan. Oke, baik. Terima kasih informasinya ya, Bu Cindy ya. Tolong dipantau terus ya. Ya, makasih. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu. Izin Pak melaporkan kami telah melakukan upaya-upaya terkait perbaikan kantor pasca gempa dan permasalahan-permasalahan sarana prasarana yang saya laporkan sudah bisa teratasi Pak. Jadi izin kami mohon untuk mengajukan permohonan bahwa kondisi kegawat daruratan sudah dapat dinonaktifkan dan BCP telah selesai kami laksanakan. Demikian Bapak. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dengan BCP yang telah kita susun, kita memiliki pedoman yang jelas untuk menghadapi situasi darurat ini sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Jangan lengah dan selalu waspada, bersama kita pasti bisa.